warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta udayan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kami sampaikan maklumat Baitul Huda. Laporan keuangan masih Baitul Huda untuk tarawih hari pertama dan kedua. Saldo awal pertanggal 2 Maret 2025 sebesar Rp1.504.000. Pengeluaran untuk biaya peribadatan sebesar Rp250.000. Saldo akhir sebesar Rp1.254.000. Kami ucapkan ajabakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran fima a'taita. Semoga Allah yang Maha Kaya mengganti apa yang sudah dikeluarkan dengan kebaikan yang jauh lebih melimpah bagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami informasikan kepada seluruh jamaah sekalian bahwasanya di Masjid Baitul Huda insyaallah disediakan untuk berbuka puasa bersama, dan bagi jamaah yang ingin bersedekah untuk berbuka puasa di Masjid Baitul Huda dipersilakan untuk menghubungi pengurus DKM Baitul Huda. Untuk informasi lebih lengkap bisa jamaah lihat di TV informasi Masjid Baitul Huda yang berada di dekat pintu masuk ruang utama masjid. Dan kami informasikan pula untuk sholat tarawih di Masjid Baitul Huda diselenggarakan secara 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk yang 11 rakaat diselang dengan witir, kemudian dilanjutkan untuk yang 23 rakaat. Adapun untuk khotib pada malam hari ini Al-Mukarram Ustaz Dr. Mad Ali MA yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, dan untuk hari esok insyaallah Al-Mukarram Ustaz Rahmat Syarifuddin SPDI SPD. Demikian informasi ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udah sepi, kalau salamnya masih sepi. Ulur lebih namanya. Ulur tanah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amih. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah buka semua ya? Belum? Jangan terlalu kenyang sebab kita mau sholat salam. Kalau terlalu kenyang nanti jejerik juga. Tahu jejerik juga? Nanti antara sholat apa masih makan gitu ya. Ya alhamdulillah, ibu bapak, kita sudah berbuka untuk malam yang kedua, dan insyaallah kita akan sahur untuk malam yang ketiga insyaallah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mulus rahayu, berkah selamat, rezekinya banyak, tur penuh barokah. Mudah-mudahan selalu ada dalam ridha maghfirah barakah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang-panjang karena dibatasi 15 menit. Siap 15 menit? Saya lihat saja ibu lah menulis membutuhkan 5 menit ya.
5 menit atau 15? Ayo mas sekarang menit 45. Ya pokoknya mah hari kurang pikir aku udah diundang ke sini tuh untuk bicara, betul tidak? Halo, semuanya 5 menit cuma diundang jauh-jauh KPAD. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua saya dulu kalau memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa, suka mengatakan alhamdulillah barudak orang tos lebetri karena sasi saum. Cuman anehnya pas beres lebaran wilujeng boboran siang. Betul tidak, Bu? Pak? Betul tidak? Masuk bulannya disebut sasi saum, pas lebaran wilujeng boboran. Nah, ini itu boboran saum. Kira-kira apa, Bu? Pak, ada rahasia apa ya? Apa salah apa betul? Atau dua-duanya lebat? Anjing mau usah berada dengan toswe wilujeng boboran saum. Tahu sudah? Masa nggak enak ya, Bu ya? Betul tidak? Aina sasi siang masih mending, tapi pas boboran saum rada teraus. Hadirin yang akan Allah Subhanahu wa taala, dulu saya tidak menyadari perbedaan itu. Dulu saya merasakan bahwa itu matos kacapangan saja, istilah saja. Tapi ternyata belakangan sesudah kita analisis, kita pelajari tentang makna siam dan makna saum, ternyata berbeda. Tapi ada irisannya. Di dalam Al-Quran perintahnya siam apa saum? Dalam Al-Quran ya Mas. Siam apa saum? Bingung gitu, udah apa lagi? 183 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sepikir Allah itu dikir. Oh, dikir ada emosi. Halo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tahu senda? Oh, tahu senda? Ayam biasa? Yang bisa pikir ayam biasa anda? Diajar. Panjang ayat supaya cepat terangkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba 'alaikumus siyam, diwajibkan kepadamu apa? Siam. Siam apa saum? Siam. Al-Quran. Orang bilang, ya, mengatakan sasi saum, boboran siam, riwut. Ya, jadi yang diwajibkan kutu itu siam. Kalau begitu sama tidak siam dengan saum. Nah ini siam ternyata ibu dalam Al-Quran Bapak itu 8 kali diulang. Maknanya sama.
yaitu puasa di siang hari. Itu siam itu. 8 ayat. Ada siam yang wajib, syahrul Ramadan, ada siam kafarah. Siam apa? Kafarah kifarat. Kalau ibu bapak ibadah haji, ambil tamatu, kan wajib bayar apa? Dam, 1 ekor kambing disembelih, betul tidak? Tapi dalam Al-Quran, kalau tidak sanggup, tidak mendapatkan 1 kambing untuk disembelih, maka harus kafarah siyam asyrata ayyam. Siyamu asyrati ayyam. Fasiyamu asyrati ayyam. Siam selama 10 hari. Thalathatun fi Makkah fil hajj wa sab'atun idza raja'tum. Jadi apa tadi? 3 hari waktu di haji dan 7 hari kalau sudah pulang ke tanah air. Itu siam juga. Artinya siam ini adalah benar definisi para ulama, yaitu al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima' biniyatin min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Terus biasa. Jadi yang disebut siam itu al-imsak, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum, dan hubungan suami istri sudah nikah. Biniyatin, dengan niat siam, niat puasa. Min tulu'il fajri, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu siam. Terus sahur apa Ustaz? Ternyata as-sahur al-imsakul mutlak, perilaku menahan diri secara mutlak, menahan apa saja. Ada pantau disuruh ditahan ke orang, ada imsak. Kita naik kendaraan, ada orang lewat, direm, ada imsak. Rek ngomongkeun batur tapi sia doraka da Ramadan, tahan, tidak ghibah, itu imsak. Mau mukul anak, kesel, tersaum, imsak. Betul tidak? Pas maghrib ambek aku dah. Tapi tunggu pohon kersial. Sedang sih? Tapi enggak siap. Terus muka mau cairkan. Ya? Halo? Itu sih siang. Jadi kalau siang di siang hari, tapi sahur itu mutlakul imsak, menahan diri secara mutlak. Artinya apa? Terjadi di siang dan malam hari. Jadi sahur tidak cukup hanya siang hari, malam hari pun harus sahur. Kenapa? Karena bukan berarti kalau di siang hari kita dilarang marah-marah dan tersiam, tapi nanti malam hari marahnya tambah kencang dan terbuka. Boleh tidak? Siam atau saum dia? Kalau tidak marah di malam hari, tidak mukul, tidak ambek-ambekan, mohon. Jadi sauma tidak ada batasnya. Kata Sunda. Makanya pantas kalau orang Sunda, ibu-ibu mengatakan wilujeng boboran siap, tidak wilujeng boboran saum, sebab siapnya boboran tapi saumnya tidak boleh boboran. Kata Sunda ya. Kata Sunda. Sebab sesudah nanti Syawal, kita tetap harus mampu mengendalikan diri. Kita sudah ditarbiyah di Ramadan melalui siam, tidak marah, tidak makan minum, disiplin karena itu dilarang oleh Allah SWT. Maka nanti keluar daripada sasi siam, keluar dari Ramadan,
tetap kita harus saum. Terus sudah. Halo. Ini cari cingoi dia. Buru-buru ambil Ustaz. Ya. Berapa menit kan? Ya, 5 menit. Oh, halo. Oh, masih siap mendengarkan? Udah 15 menit. Jadi beda tidak siam dengan saum? Apa bedanya? Saum lebih umum daripada siam. Di dalam saum ada siam, atau sudah. Tapi di dalam siam, nah, gitu ya. Boleh jadi tidak saum. Makanya siam lebih pada sifat fikih, ya. Makanya para ulama di dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab bulu, termasuk kitab-kitab jembrong, kitab-kitab bodas dan kuning sama. Jadi dipertukarkan antara siam dengan saum. Kita abu siam, kadang-kadang kita abu saum. Kenapa dipertukarkan? Karena para ulama ingin bahwa kita selama saat berpuasa itu jangan hanya siam. Itu. Jangan hanya siam. Iya, memang kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual. Tapi lidah tidak dikendalikan. Mata tidak dikendalikan, telinga tidak dikendalikan, tangan kaki tidak dikendalikan, emosi tidak dikendalikan, maka berarti kita hanya siam, belum sampai saum. Sementara takwa, hakikat takwa adalah wiqayah, penjagaan diri. Menjaga diri dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hidup aman, nyaman, selamat dunia akhirat. Jadi hubungan siam dengan takwa adalah bahwa siam sebuah proses tarbiyah di siang hari supaya sampai pada tingkat takwa, yaitu satu sikap hidup mampu berdisiplin. Takwa itu gampang. Kalau disiplin artinya ada pengendalian. Seperti kita sedang berjalan menggunakan mobil di jalan tol, ada rambu-rambu tidak? Ya, ada. Jangan belok kanan, ke situ busruk, gitu kan? Kurangi kecepatan, ya, mesti dibalik, gitu. Itu semua rambu-rambu itu adalah supaya upaya supaya kita bisa mengendalikan kendaraan kita. Karena hakikat siam adalah pengendalian. Sebab manusia kalau tidak ada siam, maka akan bahaya. Tanpa kendali hidup, manusia akan celaka, akan binasa. Beda dengan hewan. Hewan air mimpi orang saunter. Nggak ada ya? Nggak ada di Al-Quran. Kutiba 'alal hayawan asyamu. Nggak ada. Hewan boleh makan minum apa saja. Hubungan intim dengan syahwat bebas. Tidak ada halal haram. Itu apa? Hewan. Kenapa oleh Allah tidak diberikan siam? Tidak diajarkan saum? Karena hewan sekalipun nafsunya gede, tidak terlalu bahaya bagi kehidupan umat, bagi kehidupan dunia. Sebab apa? Sebebas-bebasnya hewan sudah dibatasi oleh insting, tidak akan lebih dari itu. Ya, betul tidak? Tapi manusia kalau bebas tanpa kendali hidup, bahayanya lebih daripada hewan. Sebab apa? Sebab bahaya yang ditimbulkan oleh manusia begitu dahsyat. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu didasarkan pada kecerdasan. Betul tidak? Oh, betul tidak? Betul. Kalau tikus masuk rumah lapar, kira-kira yang diambil apa? Ambil emas mual, ambil laptop mual, lapar. Yang dia cari mungkin, wah ini ada makanan, ada daging dalam, daging beri rokok. Betul tidak? Yang buah tuh, yang non saya apel.
udah ngumpet lagi. Betul tidak? Jadi terbatas kejahatannya si tikus. Coba kalau manusia lapar masuk ke rumah, beting-beting lapar, di situ ada nasi habis, daging habis. Pas lihat situ, waduh, ada emas, dimakan nggak? Semua ya, diambil tidak? Diambil. Ada apa lagi? Uang. Tuh tikus betul bekir. Manusia tikus, wah habis uang juga. Betul tidak? Yang punya rumahnya bangun, terus dilawan, gimana coba? Dibunuh. Betul. Tuh jahatnya manusia kalau tidak ada kendali maka membahayakan. Betul. Singa, sekeras-kerasnya singa menerkam orang, yang mati cuma satu. Betul tidak? Tapi Zionis, manusia biadab, hanya cukup dengan satu bom, yang mati berapa? Bisa ribuan. Betul tidak? Itulah jahatnya manusia. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala dari tahun atau tahun-tahun, dari generasi ke generasi pasti akan memberikan tarbiyah siap agar kita mampu mengendalikan diri. Maka beres Ramadan, sahur kita harus terus. Sebab apa? Sebab hidup harus dalam pengendalian diri. Tanpa pengendalian diri bukanlah manusia. Sebab dalam para filosof bahwa ciri manusia adalah makhluk yang mampu mengendalikan diri. Dengan cara apa pengendalian diri manusia itu? Ya, tidak cukup dengan kecerdasan. Betul tidak? Tidak cukup dengan kemampuan sains teknologi. Sebab seringkali dengan sains dan teknologi justru kebinasaan yang terjadi. Justru kehancuran yang terjadi. Penipuan kelas beras besar. Penipuan menggunakan sains, menggunakan teknologi lebih dahsyat daripada penipuan oleh orang bodoh. Betul tidak? Ya. Dengan sains dan teknologi yang dibawa oleh orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri dalam hidupnya, bahayanya sedemikian luar biasa sehingga manusia bisa hancur dengan karyanya sendiri. Maka perlu pengendalian. Dengan apa pengendalian manusia? Dengan iman. Dengan apa? Iman. Tanpa iman, manusia tidak akan sanggup mengendalikan diri. Bu, kita sahur, lapar tidak? Lapar. Nah, lapar sadar. Ini gak bawa perang, isu. Betul tidak? Kenapa harus sahur? Alasannya apa? Yang langsing atau putus sahur langsing. Perempuan seolah langsing. Ya? Tidak, karena tadi adalah karena iman. Karena apa? Iman. Kenapa iman sampai mendasari saya mau sahur? Karena iman hakikatnya adalah hidup, proses hidup mencari aman. Mencari apa? Aman. Sebab kata iman asal dari al-amnu, percaya. Tapi tidak cukup percaya, karena iman harus mempercayakan. Artinya apa? Kita ingin hidup aman dalam perjuangan, dan perjalanan ini kita harus percaya dan mempercayakan keamanan, kenyamanan, keselamatan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjalan saja dari Bandung ke Jakarta, kita iman kepada siapa? Supaya tenang dalam perjalanan, supaya merasa aman, bisa nurutan. Harus iman kepada siapa? Kepada supir, betul tidak? Iman kepada supir. Saya percaya supirnya jam terbangnya tinggi. Saya percaya mobil yang dibawa oleh supir ini mobil yang layak jalan, betul tidak? Maka saya percayakan keselamatan perjalanan saya dari Bandung ke Jakarta kepada supir. Kalau sudah percaya dan mempercayakan kepada supir, kira-kira di dalam bus, di dalam kereta bisa nurutan mohon? Bisa. Kenapa? Karena ada rasa amannya. Apalagi perjalanan kita menuju Allah, menuju surga, masih panjang apa sebentar lagi? Ya, disukan sih ya. Katakanlah masih panjang, masih lama dibandingkan dengan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Dari Bandung ke Jakarta lebih lamaan mungkin kita nanti ke alam akhir.
Kalau perjalanan pendek saja perlu iman, maka apalagi perjalanan kita menuju surga perlu iman, perlu percaya dan mempercayakan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tattaqun, yaitu dengan takwa. Karena takwa hakikatnya wiqayah, menjaga keamanan diri kita, menjaga keselamatan diri kita dari tergelincir kepada binasa dunia dan akhirat. Aku tanya ke langsung ya, mudah-mudahan sajalah sekalipun ya, menjadi saja ini. Mudah-mudahan ada hikmah di balik makna saum dan siam. Semoga siam kita betul-betul siam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam yang bukan sekedar siam, tapi siam yang dibalut dengan saum, bahwa pemberian diri kita tidak cukup hanya makan, minum, hubungan seks, tapi harus mengendalikan seluruh anggota tubuh termasuk hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa afu minkum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح